Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum berjumpa kembali warahmatullahi dengan wabarakatuh. kami. Saya Iskandar Zulkarnain, ada teman saya Jacinda Destiana Sihombing, ada Mawar Sinar Fana Anastasia. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu FIR dalam wilayah udara. Untuk tema yang akan kami angkat itu akan berfokus pada pengambil alihan wilayah udara Indonesia yang dikelola oleh pihak Singapura. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu nih, FIR itu apa sih? Oh, Coba Bang untuk Sul jelasin. FIR itu sendiri merupakan wilayah udara yang menyediakan layanan penerbangan, layanan informasi terkait untuk suatu hal yang sangat penting. Nah, di sini selain menguasai ruang udara di sini FIR itu juga melindungi kedaulatan dan martabat suatu bangsa. Nah, karena apa? Karena di sini pihak yang mengelola FIR itu akan memiliki keuntungan berupa akses informasi, lalu lintas penerbangan, keamanan, dan pastinya pemasukan keuangan bagi negara tersebut. Nah, FIR itu kan sudah ada nih sejak tahun 1947. Nah, Ya, oleh sebab itu FIR ini punya banyak arti penting untuk Indonesia. Seperti yang tadi sudah dijelasin teman kita Iskandar Zulkarnain. Nah, selanjutnya FIR itu di Indonesia ada berapa lintas sih? Terus dia itu berbatasan dengan wilayah yang mana? Jadi gini loh teman-teman, Indonesia itu terbagi menjadi dua wilayah FIR atau Flag Information Region, yaitu terdiri dari FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang, di mana total luas FIR yang kita miliki ini sekitar 5 juta kilometer kuadrat, dengan luas wilayah sekitar 4 juta kilometer. Apa aja sih FIR yang berbatasan dengan Indonesia itu? Contohnya yaitu adalah FIR Melbourne yang berada di Australia, FIR Colombia yang berada di Sri Lanka, FIR Singapura, FIR Kuala Lumpur, FIR Auckland, dan FIR Port Moresby di Papua Nugini, serta FIR Chennai di India. Nah, selanjutnya dengar-dengar nih FIR Singapura kita itu kan dikuasai oleh Singapura, padahal wilayahnya itu ada di daerah kita Indonesia. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Jadi gini teman-teman, kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim kita, Indonesia itu sekarang udah punya kapasitas nih, udah punya kemampuan mampu mengelola ruang udara yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia ingin merebut kembali FIR yang ada di Singapura yang sebelumnya dikelola oleh Singapura itu sendiri. Targetnya FIR ini akan menjadi milik Indonesia kembali. Bukan seperti itu, Iskandar? ya tepat sekali. Nah, berhubung tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal, karena FIR itu sendiri membawa keuntungan yang sangat besar, bahkan di sini di salah satu website yang saya baca, untuk keuntungan memiliki FIR Singapura itu sendiri, itu mengandung keuntungan sekitar 5 juta dolar Amerika per tahun. Itu untuk pelayanan kelas A-nya pada sektor kelas A. Untuk kelas B dan C, itu masih ada lagi. Bayangkan teman-teman, bagaimana banyaknya duit yang dapat dihasilkan dari suatu flight information region itu sendiri. Oh, jadi berarti Indonesia akhirnya ingin mengakuisisi kembali FIR Singapura itu karena dirasa Indonesia itu sudah punya kemampuan ya. Terus kenapa sejak tahun-tahun yang lalu itu FIR itu dikuasai oleh Singapura? Berarti jawabannya karena tidak memiliki kemampuan. Apakah begitu saja atau ada alasan yang lain? Ya, hal yang paling mendasar adalah karena di awal dahulu untuk di wilayah bagian utara Indonesia itu sendiri, memang
untuk peralatan dan personil penerbangan untuk mengelola sebuah FIR itu sendiri yang dimiliki Indonesia itu masih minim. Tetapi untuk saat ini, berhubung dengan SDM dan peralatan yang sudah dimiliki negara kita sudah layak dan mampu untuk mengambil alih atau mengakuisisi FIR Singapura itu kembali. Seperti itu. Berarti kalau misalnya FIR Singapura ini Indonesia ambil alih kembali, pesawat Indonesia bisa bebas dong terbang di area FIR itu. Pastinya. Nah, sudah tidak perlu mengontak pihak Singapura lagi, tidak perlu membayar pajak lagi, atau bahkan pembayaran lain-lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk di Indonesia yang akan mengontrol kembali FIR Singapura. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini ini wilayah Singapura FIR. Nah, terlihat di sini Kepulauan Natuna ya, teman-teman. Termasuk secara geografis maupun astronomis ini masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, di sini tertampil juga dampak FIR jika dikuasai oleh pihak Singapura. Pertama, itu terjadi pelanggaran teritorial. Ya, tahu sendiri lah ya, masa wilayah Indonesia untuk pesawat Indonesia sendiri harus izin ke pihak luar. Apakah itu termasuk salah satu hal lucu begitu kan? Pak, kita tidur di rumah kita, tapi kita harus bayar. Kayak aneh gitu kan? Ya, seperti itu ya. Gambaran yang cukup bagus, Saudari Jacinda. Nah, selain itu juga, nih, tertampil juga jasa penerbangan. Itu mendatangkan devisa bagi Singapura. Nah, padahal itu wilayah kita, tapi kok yang dapat untung Singapura? Apakah termasuk hal lucu? Ya enggak? Nah, oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan. Gimana, War? Ini, jasa penerbangan dalam wilayah FIR mendatangkan devisa bagi Singapura. Berarti sebelum-sebelumnya itu Singapura dong yang untung saat FIR kita dikuasai oleh Singapura. Bukan tepat begitu sekali, sih? seperti itu Saudari Mama. Oke. Terus karena mereka udah dapat untung nih, dapat untung. Nah, sepertinya terjadi masalah. Soalnya kan mereka udah dapat banyak untung. Ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, di sini Indonesia itu akan mengambil alih kontrol FIR Singapura kembali. Di mana untuk yang dikelola itu apa aja? Pertama, kawasan ruang udara, kemudian pusat informasi dan pelayanan darurat penerbangan. Nah, seperti di sini tertampil ya teman-teman. Untuk wilayah FIR Singapura itu sendiri meliputi Riau, sebagian kecil Riau, terus Kepulauan Riau. Nih, Kepulauan Riau sebesar ini teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana? Itu akan kita tilik di slide berikutnya. Ini untuk lokasinya ya. Oh, berarti benar deh Jul. Berarti itu dari ke slide sebelumnya. Yang ini. Yang tadi ada gambar, ya ini gambarnya diperbesar. Nah, ini berarti FIR Singapura maksudnya antara dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Malaysia itu ya lintasnya. Ya, begitu. Itu berbatasan dengan FIR Kuala Lumpur dan Vietnam atau Ho Chi Minh FIR, seperti itu. Nah, bayangkan dengan luasan wilayah yang seperti ini, devisa yang akan masuk ke kas negara kita itu akan begitu besar, begitu teman-teman. Kayaknya kalau ini jadi terrealisasikan, utang Indonesia bisa dilunasi deh. Yang pasti untuk kesejahteraan sosial ya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Intinya seperti itu.
Tapi dengar-dengar Singapura juga katanya ingin menguasai VIR New Zealand ya, Zul? Apakah benar itu? Untuk hal tersebut ya, mungkin dapat kita lihat di slide berikut ya teman-teman. Nah, Oke. di sebuah berita dari salah satu web, yaitu Militer Meter. Nah, di sini itu tertulis Singapura akan buat pangkalan pesawat tempur di Selandia Baru atau New Zealand, begitu. Nah, tahu sendiri lah bagaimana pesawat tempur itu tuh kasarnya ngomong bisa seenaknya lah bolak-balik di suatu wilayah terbang. Nah, secara tidak langsung di sini Singapura juga mengakuisisi VIR New Zealand. Nah, kenapa di sini tertulis sewa? Nah, di sini terdapat kerjasama antara pihak New Zealand dan pihak Singapura. Nah, hal tersebut ini digunakan untuk para militer Angkatan Udara Singapura itu untuk berlatih dan juga untuk memperkuat ketahanan udara wilayah mereka. Dalam artian ini, dengan adanya pangkalan pesawat tempur tersebut, nantinya kesiapan ketahanan untuk menjaga wilayah Singapura nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Begitu untuk rencana Singapura. Berarti mereka mau bangun pangkalan pesawat tapi di negara orang kayak gitu ya ceritanya, Jo? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi di sini tidak pasti ya, tidak asal membangun. Terdapat beberapa kerjasama yang dijanjikan oleh mereka, seperti itu. Kalau terjadi kerjasama, lantas kenapa ada isu bahwa kedaulatan si New Zealand itu sendiri terancam? Oh, untuk masalah kedaulatan terancam atau tidak, bisa kita lihat di slide berikut ini. Nah, di sini tertampil seperti yang diucapkan oleh Menteri Pertahanan New Zealand atau Selandia Baru, Bapak Gary Brownlee, tertulis Selandia Baru sendiri tidak memiliki masalah dengan rencana ini. Singapura juga akan punya kesempatan untuk terbang yang lebih bebas di Ohakea. Di Ohakea itu tuh di New Zealand begitu. Nah, dari ucapan Pak Menteri ini sendiri, secara langsung bahwa untuk penyelenggaraan penyewaan VIR ya, penyewaan VIR, nah di sini tidak akan mengganggu kedaulatan dari New Zealand itu sendiri. Berarti isu itu nggak valid dong? Bisa dikatakan begitu, Jacinda. Karena apa juga? Karena Singapura dan Selandia Baru itu sudah memiliki kerjasama dalam hal pertahanan dan keamanan, yang mana sudah dimulai sejak tahun 1989. Nah, kenapa di sini itu tuh New Zealand bisa seerat itu kerjasamanya? Karena mereka itu merupakan sesama anggota Five Power Defense Arrangement bersama Inggris dan Malaysia, seperti itu. Oh, jadi mungkin Singapura ini pengen nyewa New Zealand karena mungkin faktor pertama wilayah Singapura yang kecil, sempit, jadi mereka menyewa VIR untuk seperti tadi kata Iskandar untuk latihan keamanannya, Zul ya? Tepat sekali Saudari Mawar. Dan wilayah New Zealand ini pun tidak terancam dan tidak menjadi masalah bagi negara itu tersebut. Jadi mereka aman-aman aja, ya kan? Ya, tepat sekali Mawar, seperti itu. Berarti berarti yang ini tuh beda cerita ya sama yang VIR Indonesia yang dimanfaatkan Singapura. Kalau Singapura sama New Zealand kan itu kerjasama ya kan? Mereka tuh kayak satu VIR diolah oleh dua negara. Nah, sedangkan yang VIR Singapura ini yang tadinya punya Indonesia dikelola sama Singapura, sekarang mau benar-benar dikelola sama negara kita yaitu Indonesia itu. Ya, begitu. Tepat sekali Saudari Jacinda. Nah,
Begitu teman-teman untuk kasus yang terdapat di Indonesia dan Selandia Baru. Nah, sekiranya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mungkin teman-teman bisa see you dulu. Terima Jadi kasih. saya cuma pengen bilang ya, itulah pentingnya batas wilayah. Jadi kita harus mempelajari baik itu batas darat, batas udara atau batas laut, sehingga tidak akan terjadi sengketa-sengketa itu. Ya, Begitu tepat saudara. sekali. Ya, dengan dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ya, terima kasih. Ya, jaga batas wilayah kita. Karena sejengkal jarak bisa saja menumpahkan berjuta darah. Terima kasih.